Ustaz Sanidillah. Beliau tadi pagi alhamdulillah sudah datang ke radio dan malam hari ini insya Allah bersama kita, insya Allah sampai Idul Fitri nanti Ustaz ya. Ini mohon pencerahannya. Nah, saya tidak bisa membacakan CV-nya karena saya belum dikasih itu dari Ustaz. Di Google aja. Tapi yang jelas beliau adalah seorang penulis, seorang ceramah, seorang dai lah gitu ya. Bukunya banyak menjadi bestseller saja. Yang terbaru adalah lapis-lapis keberkahan. Baru diterbitkan bulan ini saja atau bulan kemarin. Bulan ini baru di launching kalau tidak salah beberapa hari yang lalu. Insya Allah Ustaz juga ini bukunya. Insya Allah. Amin sudah punya bocorannya. Ustaz juga Insya Allah membawa beberapa buku ke sini. Barangkali nanti ada yang menghendaki. Insya Allah nanti bisa menghubungi panitia Insya Allah. Baik, langsung saja kepada Ustaz Salim. Waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa malana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhuriyatihi wa kulli man tabi'a al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sadiqul wafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di sebaik-baik waktu yang kita senantiasa berharap dia bernilai di sisi Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan itu, kata Imam An-Nawawi, jangan dipahami lebih baiknya sedikit. Karena kalau kata Allah khairun, itu lebih baiknya tidak terbatas. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan itu tidak hanya berarti 83 tahun lebih sedikit, tapi lebih baik daripada 1000 bulan itu bisa jadi beribu-ribu bulan nilainya. Karena kata khairun itu menunjukkan kelebihbaikan yang tidak terbatas. Dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menjadi pengubur dosa kita, peningkat derajat kita di sisi Allah, serta pemudah jalan kita ke surga. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita malam hari dalam ketaatan yang nikmat. Di antara tanda hidupnya hati dan iman yang menyala adalah mampu merasakan nikmat di dalam ibadah dan ketaatan, dan merasakan rasa tersiksa di dalam maksiat dan dosa-dosa. Mudah-mudahan sedemikian kita dikaruniai oleh Allah, karena termasuk tanda yang sangat berbahaya bagi kita ketika ketaatan terasa berat tetapi kemaksiatan terasa ringan dan indah. Datang pertama dan sudah ditegur Pak Jamal, alhamdulillah, katanya terawihnya kelamaan, mohon maaf gitu kan. Besok insyaallah dikurangi porsinya, dan mohon maaf juga suaranya cempreng. Nanti siapa yang berkenan mengimami dan lebih baik ahlan wa sahlan, saya tidak terlalu terbiasa untuk mengimami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk memperbaiki ketaatan kita kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita membahas sedikit tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Karena dengan kata Rabb itulah dia pertama kali mengenalkan diri kepada manusia. Ketika wahyu pertama turun kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menggunakan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma Rabbmu yang telah mencipta. Sungguh makna kata Rabb itu agak susah kita temukan padanya dalam bahasa Indonesia. Terjemah biasanya merujuk kata Tuhan, tetapi makna itu tidak diwakili oleh kata Tuhan. Karena kata Rabb berarti Al-Khaliq, Al-Malik,
Ar-Razzaq, Al-Mudabbir. Kata para ulama, makna Rabb itu adalah pencipta, pemilik, pemelihara, pengatur urusan, pemberi rizki, dan peminta pertanggungjawaban. Maka kalau kita mendoakan orang tua kita itu, kama rabbayani shaghira, itu juga susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa makna kata rabbayani? Mendidik? Belum tepat juga, karena kata rabbayani itu kalau dimaknai maka dia berarti sebab orang tua kita telah menjadi jalan bagi Allah untuk menciptakan kita, sebab orang tua kita telah menjadi jalan bagi Allah untuk memberi rezeki kita, sebab orang tua kita telah menjadi jalan bagi Allah untuk menjaga kita, memelihara kita, sebab Allah telah menjadikan orang tua kita sebagai yang menjadi kelak meminta pertanggungjawaban kita atas mereka juga. Sampai seperti itu. Jadi kalau demikian, mari kita menghayati hidup kita sebagai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita. Dan ini adalah asas supaya kita bisa menegakkan kehambaan kita kepadanya. Sebelum kita bicara tentang Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan yang hak, yang tiada sesembahan lain yang hak selain Dia, maka membicarakan Allah sebagai Rabb adalah cara kita untuk menghayati kehambaan kita kepada Dia yang Maha Kuasa, dan juga cara kita untuk mengenalkan Allah kepada orang lain, termasuk anak-anak kita. Kalau kita telusuri di dalam Al-Quran Al-Karim, maka salah satu rumusan paling indah tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita adalah apa yang diungkapkan oleh Ibrahim alaihissalam di surah Asy-Syu'ara ayat ke-78 sampai 82 tentang bagaimana dia menjelaskan Rabb-nya kepada kaumnya. Ibrahim merangkum hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam 5 kalimat yang sederhana tetapi sangat dalam maknanya. Dia mengatakan, Alladzi khalaqani fahuwa yahdi, walladzi yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfi, walladzi yumituni thumma yuhyi, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Ada 5 rumusan Ibrahim tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan bisa kita bahas malam ini, kalau tidak cukup lagi besok. Yang pertama kata Ibrahim, Alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang menciptakan aku, maka Dia pula yang memberi petunjuk kepada aku. Walladzi yut'imuni wa yasqin. Yang kedua, Dialah Zat yang memberi aku makan, Dia pula yang memberi aku minum. Yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, lara, maka Dialah yang akan menyembuhkan aku. Yang keempat, walladzi yumituni tsumma yuhyi. Dan Dialah Zat yang akan mematikan aku nanti, dan juga Dia yang akan menghidupkan aku kembali. Yang kelima, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan Dialah Zat yang amat sangat aku harapkan agar dapat mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Mari kita telusur makna ini. Yang pertama, Ibrahim mengatakan tentang Rabbnya Azza wa Jalla, Alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Allah itu adalah Zat yang telah menciptakan aku, maka Dia pula yang memberi petunjuk kepada aku. Kata para mufassir, kalimat ini mengandung makna syukur sekaligus harap kepada Allah. Syukurnya adalah Allah yang khalaqani, Allah Zat yang menciptakan kita. Mari kita tafakuri segenap penciptaan kita itu. Betapa agungnya Allah ketika mencipta kita, dengan tangannya meniupkan roh ke dalamnya dan mengajarinya ilmu. Kalau kita baca surah Ar-Rahman, penciptaan kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diapit dengan 2 karunia pengajaran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi
Ar-Rahman, zat yang maha pemurah, yang maha pengasih. Dan puncak dari kasihnya adalah alam Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia dan mengajarinya pandai menyampaikan dan memaknai sesuatu. Allamahul bayan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengambil penciptaan kita dengan dua karunia pengajaran, yaitu pengajaran Al-Quran dan pengajaran berbahasa, pengajaran kita mampu menyampaikan dan menerima makna di dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar yang dikatakan Ibrahim, kesyukuran kita atas penciptaan Allah. Allah yang khalaqan. Dia yang menciptakan aku. Harus diikuti harapan besar kita, fa huwa yahdi. Maka semoga dia selalu juga memberi petunjuk kepada kita dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan segala hal yang mampu membuat kita terbimbing di dalam menghadapi setiap hal di dalam hidup kita. Kita mensyukuri kehidupan kita dan penciptaannya, mensyukuri betapa kita ini makhluk, kalau mau GR, makhluk yang paling tampan di alam semesta. Kata Allah ya Fadl Kiai Anwar Zahid, coba dijajarkan manusia yang paling jelek dengan makhluk binatang lain yang paling ganteng. Insya Allah manusia ini tetap lebih ganteng. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, dengan sesempurna-sempurnanya bentuk, dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kita saling mengenal. Ketika Allah menyebarkan anak-anak Adam dari nenek moyangnya. Saya kemarin waktu di Melbourne berkunjung ke museum, Jewish Museum di Melbourne, ada museum Yahudi. Kalau menurut Torah dan Talmud, kata mereka, sejarah manusia dimulai pada 5000 sebelum Masehi. 5.000 sampai 4.000 sebelum Masehi. Saya mendapati keterangan yang berbeda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu menjelaskan jarak antara Muhammad SAW dengan Isa 600 tahun. Jarak Isa dengan Musa 1200. Faktual ya, di sejarah kita diajarin. Jarak antara Musa dengan Ibrahim 2400. Juga agak mendekati juga itu. Jarak antara Ibrahim dengan Nuh 4800. Jarak antara Nuh dengan Adam alaihissalam 9600. Maka kalau dihitung menurut asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, manusia bermula kira-kira pada 18.000 tahun sebelum Masehi. Waktu di Fukuoka pada Golden Week yang lalu, saya berdiskusi dengan Pak Ferry Susanto, geologis kita. Saya tanya kepada beliau, kalau menurut geologi kira-kira manusia hadir di bumi kapan? Kata beliau, memang pada sekitar 20.000 tahun yang lalu, alias kira-kira 18.000 tahun sebelum Masehi, terjadi lonjakan cara berkebudayaan manusia yang sampai sekarang tidak bisa dijelaskan oleh arkeologi. Pada 18.000 tahun sebelum Masehi itu, ada manusia yang menggunakan tata cara baru di dalam berkehidupan yang sangat missing link dengan yang disebut sebagai oleh arkeologi manusia pada sebelumnya. Baik itu ras-ras yang kemudian dianggap sangat modern seperti Homo neanderthalensis, sampai yang apalagi yang lebih jauh yang ada di Jawa, gitu ya, dari Tecanthropus erectus sampai Meganthropus paleojavanensis dan sebagainya, sangat berbeda. Pada 18.000 tahun sebelum Masehi, menurut geologi, terdapat satu loncatan cara manusia berperadaban yang tidak bisa dijelaskan oleh arkeologi. Maka memang kita ini, insya Allah, sesuai dengan keterangan-keterangan, kita sangat beriman bahwa kita adalah makhluk Allah yang dimuliakan dengan diciptanya Adam alaihissalam, dengan tangannya ditiupkan ruh ke dalam dirinya, lalu diturunkan bumi. Dan inilah karunia penciptaan kita. Tetapi karunia penciptaan ini tidak ada apa-apanya, tidak berharga apapun. Kita bahkan bisa turun lebih rendah daripada binatang yang paling nista, paling hina. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik proporsi, taqwim.
sebaik-baik proporsi, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik fungsi tubuh. Tsummaradadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia kepada kedudukan yang serendah-rendah kedudukan. Kenapa? Ada orang yang turun kedudukannya kepada serendah-rendah kedudukan sebab dia tanpa hidayah. Fahuwa yahdi. Maka Ibrahim itu mengajarkan kita untuk selalu memohon kepada Allah hidayah. Maka di dalam setiap sholat kita, tidak sah sholat kita tiap rakaatnya tanpa memohon hidayah. Ihdinas sirat al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sirat al-mustaqim. Kita selalu memohon itu kepada Allah, sebab memang itu yang paling kita butuhkan sebagai penciptaan ini. Sebab dengan hidayah itu kita akan kemudian beriman dan beramal saleh. Sebab dengan hidayah itu kemudian kita akan memberi makna kepada kehidupan kita dengan pemaknaan ketaatan dan kebajikan. Kalau kemudian kita bercermin, bahkan kita diajari untuk menghubungkan indahnya penciptaan kita itu dengan permohonan kepada Allah agar Dia memperbaiki akhlak kita. Akhlak sebagai puncak ketika seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau baguskan penciptaanku ini, maka baikkan pula akhlakku, budi pekertiku. Maka kita dianjurkan untuk sering-sering bercermin, dan di dalam bercermin itu sering-sering berdoa agar penciptaan kita diikuti oleh kebaikan akhlak kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang menciptakan aku, lalu Dia pula memberi hidayah kepadaku. Dan inilah yang harus selalu kita mohon kepada Allah, sembari mensyukuri nikmat penciptaan, memohon untuk terus-menerus diberi hidayah oleh Allah. Hidayah menuju Islam dan hidayah di dalam Islam. Sebab kita tidak akan bisa menghindar dari perilaku buruk dan juga menghindar dari hal-hal yang buruk kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak bisa membedakan mana yang mulia dengan yang hina. Tidak bisa membedakan mana yang baik dengan yang buruk tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibrahim alaihissalam, "Waladhi yudha'imuni wa yasqin." Dan Allah adalah Zat yang memberiku makan dan Dia pula yang memberi aku minum. Maka hakikat pertama setelah menyadari tentang penciptaan dan hidayah Allah kepada kita, bagi seorang mukmin wajib mengimani bahwa rizki kita ada di dalam tanggungan dan jaminannya Allah. Zat yang mencipta itu menjamin bagi yang diciptakannya ada penghidupan dan rizki. Ketika Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha," maka tidak ada yang melata di muka bumi melainkan atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Maknanya yang melata, hina, kecil saja dijamin rizkinya oleh Allah, lebih-lebih lagi manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi seorang hamba rizki baginya, dan tidak akan mati satu jiwa sampai digenapkan sempurna semua rizkinya diturunkan kepadanya. Maka rizki ini, bagian yang kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, sering menjadi ujian bagi manusia. Ujian di dalam cara menjemputnya, apakah lewat jalan halal atau tidak, dan ujian di dalam apakah dia mengisi dada kita melebihi ketaatan. Sebab kata beliau, ada manusia yang lalai, alangkah ruginya dia, rugi berlipat kali, karena dia meninggalkan ketaatan demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijamin, meninggalkan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah demi menghawatiri rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Dan tadi siang di KBRI kita sudah membahas tentang apa makna rizki. Apakah rizki itu yang tertulis di angka gaji? Apakah rizki itu
yang bersumber semata dari pekerjaan kita. Sungguh tidak. Rezeki adalah seperti sabda Nabi, makanan yang dihabiskan menjadi tenaga, pakaian yang dipakai hingga usah untuk menutup aurat kita, atau nafkah yang kita infakkan fisabilillah sehingga menjadi pahala bagi kita. Itu rezeki. Sesuatu yang keluar masuk di tubuh kita menjadi kenikmatan. Bukan deretan angka-angka, sebab siapa yang menjamin itu angka adalah rezeki kita. Ada orang bekerja seumur hidup, membanting tulang sampai lidu-lidu, memeras keringat sampai kering tubuhnya, terkumpul di depositonya 10 triliun Pak. Besok pagi meninggal. 10 triliun rezekinya siapa? Meskipun mungkin Allah berikan lewat pekerjaannya, tetapi belum menjadi rezekinya dia. Allah mudah untuk mendistribusikannya kepada siapapun yang telah dituliskannya. Mungkin anak istrinya, mungkin ahli warisnya, mungkin orang-orang di sekitarnya, atau bahkan orang yang sangat jauh darinya. Allah punya sejuta jalan untuk itu. Rezeki juga bukan apa yang bisa kita beli atau kita miliki. Sebab tadi saya bercerita tentang seorang pengusaha di Jogja yang omsetnya miliaran rupiah, tapi nggak bisa tidur di kasur Pak. Kalau tidur di kasur punggungnya sakit. Kalau tidur harus ditikam. Karena itulah yang bisa membuat dia tidak sakit punggung. Tidur ditikam, digelar di depan pintu, baru bisa tidur. Saya tadi ceritakan lagi, lebih tertawa membaca majalah The Economist bulan Mei tahun 2013. Ada cerita tentang American Airlines yang merger ketika itu, dan salah satu komisaris pemegang saham terbesarnya di American Airlines seorang yang punya hyperphobia, takut terhadap ketinggian, sehingga dia punya saham di perusahaan maskapai penerbangan dengan ribuan pesawat, tetapi seumur hidup tidak pernah berani naik pesawat. Rezeki bukan soal apa yang dipunyai sama sekali. Dan kadang-kadang memang Allah mengaruniakan rezeki kepada orang yang ternyata memang tidak memiliki, tetapi itu rezekinya. Cerita tentang tetangganya Pak Jamal, inisialnya DBU namanya orangnya itu. Itu sering sekali beliau ketika tidak punya mobil gitu ya, itu tetangga-tetangganya bilang, Mas, mobil saya dipakai Mas, saya senang ya kalau dipakai Anda itu, berkahi di rumah saya. Tolong ya Mas ya, hari ini pakai mobil saya. Itu tetangga sebelah, besok jangan pakai. Itu memang kita sudah pengen giliran supaya jangan bisa pakai mobil terus. Senang kalau dipakai, jangan itu berkahi. Yang punya mobil ke kantor naik sepeda, karena sudah disarankan dokter begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi rezekinya dengan penuh jaminan darinya. Ada orang yang gajinya 100 juta, apakah rezekinya masih 100 juta? Kadang-kadang sebagian sudah dikurangi oleh Allah. Ada yang karena mau minum manis, jangan Pak, diabetes. Ada yang mau makan gurih, jangan Pak, kolesterolnya. Ada yang mau makan asin, jangan Pak, hipertensi. Ini mohon maaf, bukan dalam arti waduh kalau begitu. Bukan tanda disenangi atau dibenci Allah, tidak sama sekali. Itu sama-sama bisa jadi dicintai Allah dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi itu bagian dari terkurangnya rezeki. Dan Nabi SAW bersabda, kejaran rezeki terhadap seorang hamba melampaui kejaran ajalnya. Imam Al-Ghazali bahkan mengatakan, rezeki itu mengejar seorang manusia melampaui bagaimana manusia itu menjemput rezekinya. Sejak kecil, Bapak Ibu sekalian, kita ini diajari sebuah lagu tentang hakikat rezeki, tapi kita jarang mentadabburi lagu itu. Lagu untuk anak-anak kita bunyinya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Itu lagu tentang hakikat rezeki. Sebab andai kita jadi cicak, mungkin sejak dulu kita komplain kepada Allah, ya Allah, engkau salah desain. Kenapa salah desain? Saya cuma bisa merayap-rayap di dinding, satu dinding ke dinding yang lain, pun pelan-pelan. Tetapi makanan yang kau tetapkan bagiku, semuanya bisa terbang kemana-mana, seenak hati mereka. Bagaimana aku bisa hidup kalau caranya begitu? Cicak-cicak hanya di dinding, diam-diam hanya merayap. Tetapi memang yang datang itu, pertanyaannya, rezeki yang datang atau kita yang datang kepada rezeki? Rezeki yang datang kepada kita, karena kata lagu itu, datang seekor nyamuk, bukan datang seekor cicak kepada nyamuk.
Allah yang mendatangkan nyamuk itu kepada cincang. Ada sebutir garam, Pak. Sebutir garam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Firman Allah ditanya kepadanya, tugas kamu wahai garam untuk mengasinkan lidah seorang hambaku namanya Salim Afillah, rumahnya di Jogokarya. Berdebur-debur dia bersama Allah di Laut Jawa barangkali, sudah begitu. Lalu dia terus memohon, ya Allah, kapan aku menuntaskan titahmu kepadaku, tugasmu untuk mengasinkan lidah Salim Afillah dan memberi mineral kepada darahnya. Tunggu waktunya tiba. Berdebur-debur terkena angin, pasat barat laut, dia bergerak bersama ombak ke arah timur sampai di pesisir Bangkalan. Ketika tiba di pesisir Bangkalan, seorang petani tambak membuka jalur air, dimasukkan air laut itu ke ladang garamnya. Kemudian dia garu, dia keringkan di panas matahari sampai kemudian dia turut mengkristal bersama teman-temannya. Ketika mengkristal itu, sang petani garam kemudian membawa karung, disendoki, dimasukkan ke dalam karung. Dia berdoa, ya Allah, jangan sampai aku tercecer ketinggalan di tepian itu. Aku punya tugas yang harus kutunaikan untuk mengasinkan lidah dan memberi mineral ke dalam darah orang yang namanya Salim Afillah, ya Allah. Lalu dia masuk ke dalam karung, dibawa ke pabrik PT Garam di Pamekasan, dimurnikan di sana, dibawa ke Sumeneb, diisi dengan zat-zat yang bermanfaat, dibawa. Ya Allah, rumahnya Salim di mana? Iya, di Jogja. Kok saya malah dibawa ke Jakarta, kata dia. Iya, Salimnya lagi di Tokyo. Tunggu aja. Tunggu di Jakarta dulu. Dari Jakarta didistribusikan, nggak langsung ke Jogja, ke Semarang dulu. Dari Semarang dibawa ke Jogja, ke pasar besar namanya Pasar Beringharjo. Tapi istrinya Salim Afillah nggak pernah belanja ke Pasar Beringharjo, ya Allah. Akhirnya dia dibeli oleh pedagang pasar dekat rumah saya, di pasar namanya Pratama. Tapi jarang juga istri saya belanja, kalau ke situ kok cuma beli garam saja. Maka ada pedagang warung di sebelah rumah saya namanya Mas Trimanto. Satu hari pulang ke pasar Pratama, dibawa pulang ke rumah. Lalu pada suatu hari ketika istri saya kehabisan garam itu dibeli, dipakai memasak sayur. Selesai sayur siap, dia mengetuk pintu kamar saya. Mas, dahar dulu sudah siang. Lalu saya jalan dari ruang tidur ke ruang makan, ruang tidur ke ruang makan. Sementara garam itu sudah menempuh petualangan yang sangat dahsyat tanpa kita sadari. Kalau kita mau mentafakuri rezeki, maka sungguh rezeki kita itu upayanya menuju kita jauh lebih dahsyat daripada kita menuju rezeki itu. Itu baru garamnya, Pak, belum ikannya, belum berasnya, belum sayurnya, belum buahnya, belum santannya, belum sekarang. Inilah menambah kesyukuran kita dengan mentafakuri. Waladhi yut'imuni wa yaskin. Allah yang mencipta kita, Dia memberi makan dan memberi minum kita dengan rezeki yang kata Imam Al-Ghazali, engkau boleh jadi tidak tahu di mana rezekimu, tetapi rezekimu tahu di mana engkau. Kalau dia ada di langit, Allah akan perintahkan dia turun untuk menemuimu. Kalau dia ada di dalam lautan, Allah akan perintahkan dia muncul ke daratan untuk menjumpaimu. Kalau ada di kedalaman bumi, Allah akan perintahkan dia timbul untuk juga menjumpaimu. Begitu seterusnya. Kalau begitu, rezeki yang dijaminkan oleh Allah. Kita bertanya-tanya tentang hadis. Tidaklah ada yang menghalangi seseorang dari rezekinya, melainkan dosa-dosanya. Jadi, ada rezeki yang terhalang sampai kepada kita karena dosa-dosa kita. Keterangan Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, hadis ini harus dikompromikan dengan hadis bahwa tidak akan mati satu jiwa kecuali rezekinya sudah digenapkan baginya. Kalau begitu hadis ini bunyinya apa? Dia dihalang oleh dosa-dosa. Boleh jadi, kata Imam Nawawi, memang mungkin dosa-dosa itu membuat rezeki terhalang sampainya, sehingga membutuhkan upaya-upaya yang lebih sulit untuk sampai kepadanya. Kalau kita baca surah Maryam, Pak, Maryam itu ketika menjadi hamba Allah yang keyakinannya utuh kepada kuasa dan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria saja takjub. Kullama dakhala Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat Maryam beribadah, dia menemukan di sisi Maryam ada rezeki berlimpah. Kala ya Maryam, anna laki hada. Hai Maryam, ini dari mana? Huwa min indillah, kata Maryam, dari sisi Allah. Bandingkan dengan Maryam ketika sudah diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, berupa hamil tanpa disentuh seorang lelaki pun.
hamil tanpa suami sehingga dia merasa sangat malu kepada kaumnya. Dia mengatakan tentang kehamilannya itu, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Maryam itu kalau saja ujian itu untuk dirinya saja dia mampu menanggung, tetapi ketika ujian itu dia sadari pasti akan menimbulkan suara-suara, kalimat-kalimat, cemooh-cemooh dari kaumnya, dia merasa sangat berat. Maka dia mengucapkan kalimat, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiyya. Aduhai celaka aku, seandainya aku mati sebelum ini, atau aku menjadi sesuatu yang tak berarti lagi dilupakan. Kalimat Maryam ini menunjukkan sesuatu yang bergeser dari keyakinan utuhnya bersandarnya kepada Allah menuju agak keberatan, agak merasa berat dengan takdirnya Allah. Ketika takdirnya Allah dia rasa berat, ada yang berubah di situ, yaitu dia tetap diberi rezeki, tapi jalannya agak berat, Pak. Akhirnya memancar, tapi untuk mendatangkan kurma, kata Allah, wa huzzi ilaik, guncangkan pohon kurma itu supaya jatuh kepada rutaban jadi yang kurma yang ranum. Yang nanti tidak umrah, yang nanti tidak haji, sudah pernah lihat pohon kurma? Saya umrah 3 kali berturut-turut 3 tahun ini selalu mencoba goyangin pohon kurma, Pak. Ini besar pokok seperti itu, goyangin pohon kurma, yang goyang cuma badan saya, Pak. Pohon kurmanya gak goyang. Saya membayangkan wanita habis melahirkan gitu ya, disuruh sama Allah goyangin pohon kurma, apa gitu. Maka kata para ulama, di antara hikmahnya berkurangnya keyakinan kita kepada Allah itu menambah beratnya ikhtiar kita menempuh jalan rezeki. Dengan lebih jelas lagi kata Imam Nawawi, maka orang yang kemudian banyak dosanya, maka sesungguhnya dia dalam menempuh jalan rezeki akan menjadi berat. Tapi nanti dulu, Imam Nawawi kemudian nanti dulu, ada 2 hal lagi yang perlu kita perhatikan, bahwasanya keterangan yang lain menunjukkan hal yang juga berbeda. Tentang ini memang ada firman Allah di surah Nuh, bagaimana Nuh menganjurkan kaumnya untuk banyak beristighfar yang akan membuat rezeki datang bertubi-tubi. Iya, tetapi apakah kemudian dosa dengan otomatis memutus pintu rezeki? Ada seorang datang, kata Imam Nawawi, kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata orang itu kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, katanya dosa-dosa itu menjadikan rezeki terhalangi. Tapi saya ini hari-hari ini banyak maksiat, order malah banyak, tender malah dapat, bisnis jadi lancar, omset meningkat. Gimana coba? Berarti gak sesuai hadis itu. Masa katanya dosa-dosa itu menghalangi rezeki, kok saya makin banyak dosanya, bisnis makin lancar? Kata Imam Hasan Al-Basri, pertanyaannya simpel sekali. Wahai saudara, apakah semalam engkau qiyamul lail? Apakah semalam engkau salat tahajud? Apakah semalam engkau salat tarawih? Apakah semalam engkau salat malam? Pertanyaannya begitu. Apa hubungannya? Tanya orang itu. Iya, saya tanya, apakah engkau semalam qiyamul lail? Kata orang itu, enggak, memang enggak. Kenapa dong? Kata Imam Hasan Al-Basri, wahai saudara, kalau seandainya karena satu dosa atau beberapa dosa, lalu Allah memutus rezeki seorang makhluk, maka di muka bumi ini tidak ada makhluk yang tersisa. Karena semua makhluk berdosa. Karena siapakah yang kemudian bebas dari dosa? Tetapi wahai saudara, untuk kita orang-orang mukmin, harap disadari hukuman dari Allah atas dosa kita bukan diputusnya rezeki kebutuhan kita, tetapi diputusnya rezeki yang lebih mahal, yaitu kemesraan dengan Allah. Engkau tidak bisa qiyamul lail, itu artinya sebagian dari rezeki kemesraanmu dengan Allah diputus oleh kita. Itu yang lebih berbahaya daripada diputus makan dan minum kita. Kalau begitu, maka Imam Nawawi menyimpulkan tentang rezeki dihalangi dosa-dosa, kebanyakan adalah bahwa rezeki itu dihalangi rasa nikmatnya dari seorang hamba karena dosa-dosanya. Kalau hati seorang hamba banyak dosanya, maka dia tidak mampu menikmati rezeki dari Allah, tidak bisa mensyukurinya, tidak mampu kemudian menghayatinya sebagai sebuah kenikmatan. Kalau hati seorang hamba banyak dosanya, kata Imam Nawawi, maka kemudian dosa itu menjadikan dia tidak peka untuk bersyukur atas nikmat yang datang kepadanya. Kita tidak bisa menjadi seorang yang bertakwa, yang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Tadi siang juga saya cerita di KBRI, Allah yang yajibu tamit Khalil, guru saya dulu mengatakan, Saleh, kamu besok, umur saya ketika itu 13 tahun, Saleh, kamu besok kalau gede gak usah jadi PNS. Saya gara-gara kepala, kenapa gini? Bapak saya PNS, ibu saya PNS, gitu.
Kenapa tidak boleh jadi PNS? Saya kira jawabannya akan gajinya haram atau apa gitu. Ternyata tidak, kata beliau cuma begini, simple. Enggak lah, kalau jadi PNS itu kan rezekinya dapat diduga. Lah padahal orang bertakwa itu rezekinya tidak terduga-duga. Oh ya, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Saya garuk-garuk kepala, saya pikir, oh yang salah bukan jadi pegawai negerinya lalu dapat gaji tetap. Oh yang salah bukan jadi pegawai swasta yang kemudian take home pay-nya sekian sudah bisa diperhitungkan. Bukan. Yang salah adalah mengidentikan rezeki dengan gaji dan menyatakan bahwa mentakrif bahwa satu-satunya jalan rezeki adalah pekerjaan kita. Padahal kita bekerja itu ibadah. Rezeki jaminan Allah. Bahwa kadang-kadang Allah mengartikan rezeki lewat pekerjaan kita, iya. Tetapi ada begitu banyak rezeki yang tidak lewat pekerjaan kita, dan jangan ditolak, gitu. Kalau kita umrah, kita sa'i dalam ihram kita antara Safa dan Marwah. Kita menghayati seseorang yang juga begitu, namanya Hajar. Ketika dia seorang yang wanita ditinggal suaminya bersama bayi masih merah di lembah tidak bertanaman, kering, gersang, tandus, hanya batu dan pasir, panas yang menyengat luar biasa. Lalu bekalnya habis, air susunya tidak lagi keluar, airnya sudah tak bersisa, bayinya menangis. Maka dengan kepasrahan kepada Allah luar biasa, dia naik ke Bukit Safa, lari ke Marwah, lihat ke atas adakah orang dimintai tolong, lihat ke bawah adakah air yang bisa diminum, balik ke Safa lagi, balik ke Marwah, balik ke Safa, 7 kali sampai ke Marwah lagi. Lalu mata air itu, sumur Zam-Zam, munculnya di mana Pak? Di kakinya Ismail. Lah saya membayangkan ketika itu, kalau saya jadi Hajar, kalimat saya pertama adalah, ya Allah, gak dari tadi loh ya. Sudah bolak-balik antara Safa dan Marwah, air Zam-Zam muncul di kaki Ismail. Tetapi memang itulah tugas ibadah kita. Ikhtiarkan sesuka kita melalui jalan yang diridhai Allah. Allah memberi rezeki juga sesuka dia, terserah dia meletakkan rezeki itu di mana. Ada guyonan tentang kakak kelas saya, kuliah S1 di Singapura, pengen banget punya istri orang Singapura. Cari, gak ada yang mau gitu. S2-nya di Australia, pengen banget punya istri orang Australia. Cari, gak ada yang mau. S3-nya ke Jerman, pengen banget cari istri orang Jerman, gak ada yang mau. Pulang ke Indonesia, nikah dengan tetangga sebelah. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ikhtiar itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Bahwa pekerjaan kita ibadah kepada Allah, maka pekerjaan kita harus itqan dan ihsan. Tetapi di mana Allah meletakkan rezeki, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia waladhi yutimuni wa yasqin, dialah yang memberi makan kita dan juga memberi minum kepada kita. Kita meyakini itu, di sisi lain kita menguatkan etos kita, sebab kita bekerja karena ibadah, dan ibadah itu harus ihsan, seperti Allah selalu melihat kita. Etos yang harus ditanamkan adalah, kalau kita bekerja dengan kelayakan digaji 100 juta, tapi ternyata gajinya 10 juta, berarti kita nabung 90 juta di sisi Allah. Tetapi kalau kita bekerja, sebenarnya pekerjaan kita hanya layak dibayar 1 juta, tapi gaji kita 10 juta, berarti kita ini utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, utang yang sangat besar. Jadi ini urusannya adalah etos itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru 2 ayat, insyaallah kita lanjutkan besok, karena saya diwati-wati Pak Jamal besok pada bekerja. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa besok. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.